Kita seringkali terlalu sibuk dengan apa yang terjadi di dalam hidup ini dan kita lupa dengan alasan kenapa kita hidup. Halo mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. 2023 tinggal seminggu lagi. So jangan lupa siapin ekspektasi kalian di tahun yang baru nanti ya. By the way guys, ada satu acara yang ditunggu-tunggu nih, yaitu Youth Christmas Celebration Unveiling Hope. Hari Selasa tanggal 20 Desember di Pasir Koja 58 lantai 4 ya. Jangan lupa ajakin teman-teman kalian buat ngerayain Natal bareng dong. Tiketnya bisa kalian klaim di sini ya. Nah, gue mau ngumumin juga nih, kita bakal ada ibadah Natal gabungan di tanggal 25 Desember. Kalian boleh banget ajak papa mama kalian, adik kakak kalian, semua keluarga kalian pokoknya deh. Untuk tiketnya kalian bisa dapetin di ibadah onsite gereja kita. Dan tanggal 1 Januari akan ada ibadah awal tahun, so save the date. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar. Selamat memberi. Sekian info-info kali ini. Yuk siapin hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah terakhir di tahun ini. Happy weekend and God bless you. Kami nyatakan Engkau Allah yang setia dan hari ini kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Trust in you, you're always faithful.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku,
Kau selalu besertaku, gada dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Mari kita ungkapkan setiap isi hati kita untuk Tuhan. Hari ini Dia hadir, hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Dan siap untuk mendengarkan setiap doa dan pengharapan kita. Siap untuk melawat kita. Dimanapun kamu berada, angkat suaramu, angkat hatimu. Rencanamu yang paling terbaik, rencanamu tak pernah gagal. Yes. Ku berikan segala yang ku miliki hanya untukmu. Kau baik, kau setia, kau baik, kau setia, dan kau tak pernah ingkari janjimu. Selalu indah dan tepat. Yes. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi
Halo teman-teman Campus Connection, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah minggu ini. Dan tidak terasa kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember di tahun 2022 ini. Jadi mari kita tetap menyiapkan diri kita untuk mengakhiri 2022 dengan baik dan bersiap untuk memasuki tahun 2023. Ya, anugerah Allah memang ada untuk kehidupan kita, tetapi kita perlu melakukan bagian kita juga, mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki tahun 2023. Dan saya ingin mengajak teman-teman juga untuk mengikuti ibadah onsite perayaan Natal Campus Connection yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember. Dan kita akan open gate pada pukul 17.00. Mari siapkan waktu dan hati kita. Dan juga pastikan kamu mendaftarkan diri lewat link yang ada di bawah ini terlebih dahulu. Dan kemudian kita akan bertemu bersama-sama secara onsite. Kita rayakan Natal bersama-sama dan pasti akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang menuntun kami sampai pada minggu ini Bapa. Di tahun 2022 di bulan Desember. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan karena itu kami minta tuntunan-Mu tetap Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, ajar kami, bentuk kami, bawa kami melangkah tetap di dalam jalan-jalan-Mu. Karena itu mari Roh Kudus urapi kami semua dan biar kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami membuka hati kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tidak ada orang yang pernah menyangka kalau naik ojek, baik motor maupun mobil, akan semudah seperti hari ini. Dan bahkan berdampak sangat positif. Kehadiran Gojek yaitu berdampak positif dan bahkan memberi makan ratusan ribu orang di Indonesia sampai hari ini. Ya, keberadaan Gojek pada tahun 2009 menjadi sesuatu yang fenomenal dan menjadi perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Pengemudi ojek yang tadinya hanya sekedar mangkal menunggu penumpang di tempat-tempat tertentu atau biasanya disebut sebagai pangkalan ojek, justru hari ini mendapatkan penghasilan lebih banyak kalau dia terus-menerus mencari penumpang lewat aplikasi Gojek. Dan bahkan bagi konsumen, bagi kita yang membutuhkan layanan ojek motor dapat mengakses layanan ojek tersebut setiap saat waktu kita membutuhkannya lewat aplikasi Gojek. Tidak perlu mencari pangkalan ojek lagi, tidak perlu harus sibuk tawar-menawar harga ojek, dan yang pasti relatif aman. Ya, Gojek menjadi game changer di dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak tahun 2009. Sehingga hari ini kita bisa lebih mobile, mengirim barang dengan lebih mudah, dan bahkan memesan makanan pun lebih mudah. Ya, kehidupan kita banyak berubah. Nah teman-teman, sadarkah kita bahwa sebagaimana Gojek ternyata bisa menjadi game changer, maka setiap kita pun telah dipanggil Tuhan untuk menjadi game changer. Menjadi orang, menjadi pribadi yang mampu untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Entahkah itu di dalam kehidupan masyarakat banyak, atau setidak-tidaknya dalam kehidupan keluarga, atau setidak-tidaknya di dalam kehidupan pribadi kita. Ya, kamu dan saya dipanggil untuk menjadi game changer. Menjadi orang-orang yang menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Memang, kita tidak bisa memilih untuk terlahir dalam keluarga yang harusnya baik, atau kita memilih untuk lahir di dalam zaman yang sangat baik, negara yang sangat baik, dan terlahir dalam keadaan yang sangat baik. Pada kenyataannya setiap kita terlahir dan bertumbuh di tengah-tengah berbagai macam keadaan lingkungan dan keadaan yang ada. Nah, tetapi di tengah-tengah semua hal itu, yakinlah bahwa Allah selalu punya rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang pasti dia ingin kita membawa perubahan yang lebih baik. Keberadaan kita, Tuhan inginkan supaya terjadi perubahan yang lebih baik. Lewat apa yang kita kerjakan, lewat kehidupan kita. Sehingga rancangannya atas kehidupan ini tergenapi. Apa yang terjadi di bumi seperti yang Tuhan rancangkan di surga.
Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kamu dan saya bisa bergerak sebagai game changer tersebut di dalam kehidupan ini. Bagaimana kehadiran kita merubah warna dari kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik. Bagaimana kehadiranmu di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah kampus justru membawa perubahan yang lebih baik. Bukan kita yang dirubah, tetapi kita yang membawa perubahan lebih baik. Dan bahkan kehadiran kita di dalam masyarakat, di dalam bangsa ini justru menolong kehidupan bangsa ini untuk mengalami sesuatu yang jauh lebih baik. Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Nah, karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam perayaan Natal, saya mau mengajak sedikit ambil latar belakang dari peristiwa Natal untuk menjelaskan bagaimana terjadinya game changer yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Matius 1 ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tetapi bukan cuma sampai di situ, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik dari ayat ini, yaitu dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman, peristiwa kelahiran Yesus buat sebagian orang hanya sebagai suatu perayaan Natal. Seringkali hanya identik dengan perayaan, pesta pora, liburan, momen di mana kita bisa nyaman dan beristirahat. Tetapi apakah itu yang sebenarnya bicara tentang Natal? Sebenarnya peristiwa Natal justru adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar perayaan. Peristiwa Natal jauh lebih besar daripada hanya sekedar musim untuk berlibur. Peristiwa Natal justru adalah peristiwa yang penting yang membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Yang membawa perubahan dalam kehidupanmu dan kehidupan saya sampai hari ini. Suatu perubahan yang terjadi karena itu merupakan adalah momen game changing yang terjadi. Kenapa? Karena Yesus lahir dengan latar belakang di mana pada Natal pertama tersebut bangsa Israel justru sedang ada di dalam jajahan bangsa Romawi. Dan karena mereka menjadi bangsa jajahan, maka mereka harus hidup dengan pajak yang sangat tinggi. Perlakuan yang tidak adil, rasisme, ditindas, dan bahkan di dalam momen Natal pertama tersebut ada masa berduka bagi mereka. Kenapa? Karena ada banyak bayi yang kehilangan nyawa disebabkan karena pihak-pihak yang tidak senang dengan kabar kelahiran Kristus. Dengan kata lain, dunia dan umat manusia sedang ada di dalam masa-masa yang kelam. Masa yang masih tetap saja bergumul dengan dosa yang tidak berkesudahan dan dampak samping dari dosa tersebut. Sehingga kelahiran Kristus seperti yang dijanjikan di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 tersebut, ya sebenarnya karena dosa dan dampak dari dosa yang ada di dalam kehidupan manusia yang harus diselesaikan. Digarisbawahi, diselesaikan. Natal ada karena dosa ada. Natal ada bukan karena Tuhan ingin membuat pesta perayaan. Tetapi Natal harus ada karena ketidakberdayaan manusia di dalam menyelesaikan masalah dosanya. Dan hal itu yang ditunjukkan di dalam ayat yang ke-21. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Kristus hadir di tengah-tengah dunia dengan satu tujuan yang jelas sehingga dia menjadi game changer. Ya, kehadiran Kristus bukan hanya sekedar hadir, tetapi dia punya tujuan yang jelas. Sehingga prinsip yang pertama yang harus kita pelajari, kalau kita ingin menjadi seorang game changer, seorang yang ingin membawa perubahan, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, baik untuk pribadi kita sendiri, yaitu kita perlu memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana Kristus, kehadirannya punya tujuan yang jelas di atas muka bumi ini. Apapun kondisi kita hari ini dengan kehidupan kita, ada yang baik, ada yang kurang, kita perlu menyadari bahwa Allah telah memberikan panggilan atas kehidupan kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Perubahan yang lebih baik tentunya, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun juga di dalam relasi kita.
pastinya kehadiran kita dan dia izinkan kehadiran kita ada di atas muka bumi ini karena dia memanggil kita untuk membawa perubahan yang lebih baik. Bukan perubahan yang lebih buruk, bukan untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi kamu dan saya dipanggil untuk membawa perubahan yang lebih baik. Ada banyak orang merasa tidak punya tujuan hidup karena latar belakang yang kurang ideal, kemampuan yang kurang, atau bahkan mengalami tantangan-tantangan yang di luar batas kemampuannya. Kak, saya kok kondisi keuangan keluarga saya, parah lah. Saya sendiri tahulah kemampuan cara saya berpikir. Memang saya orangnya seperti ini, punya kekurangan, saya punya masalah. Segala sesuatu lah boleh kita sebutkan sebagai batasan-batasan dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya di tengah-tengah semua hal tersebut, Tuhan itu tetap menyertai. Dan Tuhan itu memampukan kita. Dan Tuhan mendesain kita untuk menjadi game changer. Dia tahu dan dia sangat sadar akan keterbatasan kita. Dia sangat tahu latar belakang kita. Tetapi di tengah-tengah semua itu dia tetap memanggil kita untuk menjadi game changer. Bukan karena kita, tetapi karena dia. Bukan karena keterbatasan kita, tetapi karena ketidakterbatasan dia. Bukan karena ketidaksempurnaan kita, tetapi justru karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang sempurna dan rencananya gak pernah gagal atas kehidupan kita. Yang menjadi masalah, kita seringkali disibukkan dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita dan kita lupa alasan kenapa kita hidup. Saya garis bawahi sekali lagi, kita seringkali terlalu sibuk dengan apa yang terjadi di dalam hidup ini dan kita lupa dengan alasan kenapa kita hidup. Ya, itulah satu kebenaran yang perlu kita koreksi, yang kita jadikan dasar untuk mengoreksi cara kita berpikir. Ayo teman-teman, belajarlah untuk berpikir kenapa sih kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Karena Tuhan ingin kita membawa perubahan, walaupun kita terbatas. Siapakah yang pernah berpikir bahwa seorang bayi yang lahir di kota kecil namanya Bethlehem bukan lahir di rumah yang layak, apalagi di rumah sakit. Bukan, tetapi justru lahir di kandang hewan. Tempat yang sangat sederhana dan terbatas. Tetapi lewat kelahirannya, sejarah manusia yang penuh dengan ikatan dosa itu justru mengalami perubahan yang drastis. Ya, Tuhan ingin menyelesaikan masalah utama dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Dan Natal ada karena ada masalah di dalam kehidupan manusia yang tidak terselesaikan terus-menerus. Sehingga perlu juru selamat yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia dengan tuntas. Pemberontakan Adam dan Hawa terhadap Allah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, dan seluruh umat manusia, kamu, saya, dan seluruh yang ada tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri dan membutuhkan juru selamat untuk membebaskan kita semua dari dosa. Nah, hal itu yang ditegaskan lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 ketika Tuhan Yesus menceritakan akan kematiannya nanti kepada para murid. Yohanes 12 ayat yang ke-27. Dia katakan begini, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Luar biasa. Kristus punya tujuan yang jelas, teman-teman, ketika dia ada di dunia ini. Dia bukan hanya sekedar asal menjalani kehidupan, ikut arus seperti orang-orang lain, tetapi justru dia katakan aku harus melakukan apa yang menjadi tujuan untuk aku ada di dunia ini. Sehingga semestinya menjalani teladan kita, yaitu setiap kita harus punya tujuan yang jelas, yang benar, kenapa kita ada di dunia ini. Sehingga pertanyaan saya buat setiap kita hari ini, sudahkah kamu dan saya memiliki tujuan yang jelas dan yang benar kenapa kita ada di dunia ini? Coba pikir sebentar. Sudahkah kamu memiliki pemikiran bahwa saya punya tujuan yang jelas dan benar kenapa saya ada di dunia ini? Ataukah belum?
Kalau belum, langkah yang paling praktis yang bisa teman-teman lakukan hari ini, yaitu ambil waktu teduh sejenak. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku, tolong aku, kenapa aku ada di dunia ini? Dan apa yang Tuhan ingin aku lakukan sebagai seorang yang membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari teman-teman, yaitu teladanan dalam hal kreatif untuk memberikan solusi. Sekali lagi, kreatif di dalam memberikan solusi. Seorang yang membawa perubahan, pastilah seorang yang kreatif di dalam memberikan solusi. Karena seorang yang dipanggil untuk menjadi agen perubahan, tidaklah hanya sekedar hidup ikut arus. Orang yang akan jadi agen perubahan bukanlah orang yang hanya sibuk untuk mengidentifikasi masalah. Karena kalau hanya bisa melihat masalah, semua orang pun bisa melakukannya. Kalau hanya bisa melihat masalah di dalam kehidupan keluarga kita, semua orang pun tidak perlu keahlian khusus. Semua orang bisa melihat masalah yang ada. Kalau hanya untuk melihat masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah pelayanan, semua orang pun pasti bisa melihat masalah. Tetapi tidak banyak orang yang mampu dan mau menjadi solusi dari masalah tersebut. Teman-temannya mungkin ke kiri, bisa jadi kita hanya ikut arus, kita ke kiri. Teman-temannya lagi ke kanan, tidak sedikit dari kita ikut arus, ikutan ke kanan juga. Nah teman-teman, seorang yang membawa perubahan adalah seorang yang mengerti tujuan yang ingin dia capai, tetapi juga dia mencari solusi yang tepat dari masalah yang dia hadapi. Sekali lagi saya katakan, game changers do not just play the game. They change the game. Seorang yang membawa perubahan tidak hanya sekedar mengikuti permainan yang ada, tetapi mereka merubah permainan. Ya, itulah yang terjadi dengan kondisi manusia. Manusia yang tidak berdaya dengan dosa, berusaha keluar dari dosa lewat perbuatan baik, lewat segala ketaatan dalam beragama, lewat amal baiknya, tetap saja tidak berdaya untuk menolong dirinya. Dan Tuhan melihat hal tersebut. Sementara di satu sisi yang lain, Tuhan adalah pribadi yang kudus, suci adanya, dan tak mungkin dia mentolerir setitik dosa pun. Dan Tuhan tidak mungkin merendahkan standar kekudusannya satu kali pun. Ya, sementara dia sangat mengasihi kita, tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah Allah yang adil dan yang kudus adanya. Sehingga dosa manusia yang diwariskan turun-temurun tersebut dalam kehidupan manusia menjadi satu pergumulan tersendiri, sementara upah dosa adalah maut. Manusia akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, dan manusia tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Nah, akhirnya kita tahu manusia berusaha untuk menebus dosanya lewat perbuatan baik, dan itu adalah hal yang sangat mustahil. Sama seperti mungkin kamu dan saya diminta untuk berlomba berenang sampai ke Amerika. Nah, seandainya coba teman-teman bayangkan, kamu dan saya diminta untuk berlomba renang sampai ke Amerika. Kamu mungkin bisa berenang. Dan bahkan waktu kamu coba, kamu bisa berenang lebih cepat, lebih jauh daripada saya. Atau mungkin saya ternyata bisa berenang lebih cepat dan lebih jauh daripada kamu. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya entahkah kamu ataupun saya ketika berenang, kamu dan saya tidak akan mungkin bisa berenang dan tiba dengan selamat di Amerika. Gak mungkin. Itulah manusia dalam usahanya untuk menyelesaikan dosa. Berusaha kiri kanan, merasa lebih kuat daripada yang lain, merasa lebih benar daripada yang lain. Pada kenyataannya manusia tidak sanggup membebaskan dirinya dari dosa dan konsekuensi dosa. Dan kemudian Tuhan katakan, I see that. Aku lihat hal tersebut. Dan aku harus rubah permainan yang ada. I have to change the game. Dan untuk itulah akhirnya Allah menjelma menjadi manusia. Menjadi Yesus Kristus, menjadi korban penebusan yang sempurna di atas kayu salib. Dan saya mau katakan ini luar biasa, tidak ada yang sanggup memikirkannya. Orang tidak bisa berpikir bagaimana Allah bisa menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi saya mau katakan ini solusi yang sangat out of the box, sangat kreatif.
tetapi sangat tuntas bagi manusia. Besar anugerahnya menebus dan menyelesaikan dosa manusia di atas kayu salib tersebut. Sehingga kita yang percaya kepada Dia boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami pendamaian dengan Allah. Sehingga 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 mengatakan hal ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Loh, untuk apa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Ini sesuatu yang sangat kreatif. Ini sesuatu yang sulit untuk diselami dalam pemikiran manusia. Sulit. Tetapi Allah sanggup untuk melakukannya. Benar-benar merubah, game changers di dalam perjalanan kehidupan manusia. Sungguh besar anugerahnya. Teman-teman, ini yang dikatakan seperti ini. A pessimist sees the difficulties in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulties. Winston Churchill mengatakannya. Seorang yang pesimis akan selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Sementara yang optimis akan melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Tuhan menantang kita dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, menyelesaikan dosa bukan dengan kekuatan sendiri tetapi oleh karena anugerah Allah. Sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang. Sampai hari ini pun orang masih menolak. Apa-apaan Allah menjadi manusia? Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin. Dia coba sendiri dan dia coba sendiri, padahal kenyataannya kita sendiri semua menyadari bahwa kita nggak mungkin menyelesaikan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Allah bertindak dengan sangat kreatif untuk menolong kehidupan kita. Demikian pula dengan setiap kita. Kita memang berhadapan dengan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Kita berhadapan dengan kesulitan di dalam studi kita. Kita punya keterbatasan di dalam pergaulan. Kita punya keterbatasan dan tantangan yang bahkan di luar kemampuan kita. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa maju. Justru seorang game changers akan selalu berusaha untuk melihat ada kesempatan di tengah-tengah setiap kesulitan yang ada. Bukankah Allah yang selalu penuh dengan kasih itu menyertai kehidupan kita? Bukankah Allah yang sangat kreatif tersebut itu selalu menyertai kehidupan kita? Bukankah Allah yang creator, yang sanggup membuat apa yang bahkan tidak ada menjadi ada itu menyertai kehidupan kita, sehingga seharusnya kita bisa kreatif, kita bisa melihat ada kesempatan di tengah-tengah kesulitan yang ada sekalipun. Sehingga kita bisa selalu menjadi orang yang menjadi game changer, merubah kehidupan keluarga kita, merubah keterbatasan kehidupan kita, merubah arah kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Bagian yang ketiga yang Tuhan Yesus teladankan yaitu konsisten. Sekali lagi, kenapa kita bisa belajar tentang game changer ini, dan salah satunya yaitu konsisten. Karena Kristus telah menunjukkannya dalam kehidupan kita. Teman-teman, untuk membuat perubahan lebih baik dibutuhkan konsistensi di dalam melakukan perubahan yang baik itu. Perubahan yang lebih baik untuk sampai menjadi perubahan yang secara permanen baik tidak terjadi hanya karena ada tindakan sekali, tindakan 2 kali, ataupun bahkan tindakan 3 kali. Seringkali waktu saya melayani, saya bertemu dengan orang-orang ataupun mahasiswa yang selalu menginginkan perubahan. Lalu berkata, "Kak, saya sudah bertobat, Kak, saya sudah coba sekali, Kak, tapi tetap saja saya jatuh lagi. Kak, saya sudah kasih kesempatan untuk ayah saya ngampunin dia sekali. Saya pikir dia bisa berubah, tetapi ternyata tidak berubah, Kak. Kemudian saya bilang, saya coba ngampunin lagi untuk kedua kalinya, dan kemudian untuk ketiga kalinya saya coba untuk ngampunin. Tapi sampai kapan ya kayak saya mesti ngampunin?" Dihitung teman-teman, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kayaknya udah deh nggak mungkin nggak ada harapan. Atau ketika kita ingin membimbing orang lain, entah adik kita atau kakak kita atau bahkan teman kita, selalu mulai muncul hitungan. Saya sudah kasih kesempatan sama dia yang pertama, ini kesempatan yang kedua, awas kalau sampai 3 kali lagi saya nyerah deh sama dia. Teman-teman, coba pikir sebentar. Kalau Tuhan terhadap kita hanya memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berubah, itu hanya 3 kali. 3 kali lagi kamu bikin dosa, saya cabut keselamatan kamu. Umpamanya kalau Tuhan ngomong begitu. 3 kali lagi kamu bohong, saya hukum kamu habis-habisan.
Apa nggak habis hidup kita hanya karena Tuhan menghitung kesempatan secara 3 kali saja kepada kita? Tapi kita bersyukur Tuhan bukan seperti itu. Tuhan bukan orang yang hitung-hitungan, tetapi yang ada kita melihat keteladanan dalam konsistensinya untuk mengasihi kita. Banyak orang berpikir bahwa perubahan lebih baik dalam keluarga, pribadi, atau dalam masyarakat itu hanya karena terjadi perubahan yang besar dalam 1 kali, 2 kali, atau bahkan sampai 3 kali. Kita berharap seperti itu. Pada kenyataannya, perubahan itu terjadi lewat langkah-langkah yang kecil tetapi konsisten ke arah yang lebih baik. Bukankah itu yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita? Dia mati di atas kayu salib bagi setiap kita dan selalu tersedia pengampunannya sampai hari ini dan untuk selama-lamanya atas kehidupan kita. Asal kita mau datang kepada Dia, dan Dia yang selalu memberikan semangat, Dia yang selalu memberikan dorongan. Setiap kali saya jatuh, Tuhan selalu memberikan encouragement, dorongan, ayo bangkit lagi. Setiap kali saya jatuh lagi, Tuhan katakan, ayo Jeffrey jangan nyerah. Jatuh lagi, kata Tuhan, ayo jalan lagi. Dan itu yang terus menerus Dia sampaikan kepada setiap kita. Kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, pertolongannya tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Dan Dia terus-terusan berusaha untuk memberikan dorongan kepada setiap kita. Itulah alasan kenapa di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 kita bisa menemukan kata-kata dorongan supaya setiap orang percaya untuk tetap bertekun di dalam mengikut Kristus. Ibrani 13 ayat yang ke-8 bilang seperti ini. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tetap sama, pertolongannya tetap sama untuk kehidupan kita. Luar biasa kebaikan Tuhan. Allah dengan konsisten, dengan keadilannya, dengan kasih-Nya kepada kita terus menopang. Dia konsisten mengasihi kita, mendorong kita, dan bahkan membangkitkan kita untuk terus maju di dalam hidup ini. Teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Jangan sibuk merayakan Natal dan kejar Natal hanya karena kemeriahannya. Tetapi ingat, kehadiran Kristus itu dengan sangat jelas untuk menolong kita, untuk membawa pemulihan dalam kehidupan kita, membawa pendamaian dalam kehidupan kita. Dan karenanya ada harapan yang baru di dalamnya. Nah, satu kali ada kisah seperti ini tentang Natal. Satu kali ada seorang namanya Johnny ingin menyadarkan temannya si Budi supaya tidak mabuk-mabukan lagi. Karena bentar lagi Natal nih. Biasanya kan orang suka pesta pora dan tidak sadar dengan makna Natal yang sesungguhnya. Jadi dia ingin membuat satu momen yang menyadarkan temannya tersebut supaya tidak mabuk-mabukan. Jadi Johnny membawa Budi ke tempat minuman keras yang menjual cap tikus. Nah, kemudian Johnny katakan, Bud, lihat nih, lihat. Dia kemudian keluarkan sebuah gelas kecil, diisi air putih. Dan kemudian tiba-tiba dia keluarkan seekor ulat kecil. Dan dia masukkan ke dalam gelas air putih tersebut. Ulat kecil tenggelam sebentar tetapi kemudian terapung. Kemudian berenang mengelilingi gelas kecil tersebut. Kamu lihat ya Bud ya? Lihat bentar. Lalu dia keluarkan gelas yang kedua. Tetapi kali ini gelas yang kedua diisi dengan minuman keras cap tikus tersebut. Lalu dari saku kecil dia mengeluarkan satu ulat kecil. Dan dimasukkan ke dalam gelas minuman keras yang kedua ini. Ulat kedua masuk, menggeliat sebentar, lalu mati dan tenggelam ke dasar gelas. Kata Johnny kepada Budi, Bud, udah lihat baik-baik apa yang terjadi? Budi sambil mengangguk-angguk, ya. Lalu Johnny tanya, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Merenung sebentar, lalu Budi dengan polos katakan, wah, thank you John, saya belajar. Hari ini gue belajar nih. Banyak minum cap tikus bikin kita gak cacingan. Ya, jawab Budi dengan polos kepada Johnny. Semua orang boleh melihat, semua orang boleh mengalami, semua orang boleh merasakan, tetapi belum tentu dia mengambil pelajaran yang sama dari kehidupan ini, teman-teman. Jangan lewatkan peristiwa yang sesungguhnya. Jangan lewatkan makna dari peristiwa yang terjadi di masa Natal
untuk kehidupan kita. Jangan lewatkan teman-teman. Jangan seperti Budi yang salah tafsir apa yang terjadi di depannya. Tetapi semestinya lewat peristiwa Natal yang akan kita rayakan minggu depan, saya mengajak kita untuk benar-benar melihat diri kita dan bahkan mempersiapkan diri kita dan bahkan mengambil sikap yang tepat, yaitu Tuhan ingin kita menjadi game changer, menjadi orang-orang yang membawa perubahan sebagaimana kehadiran Kristus yang membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Tuhan ingin setiap kita yang menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib membawa perubahan yang sama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Mari akhiri 2022 dan masuki 2023 dengan memiliki tujuan yang jelas dan benar, dan punya kreativitas dalam memberikan solusi, dan konsisten di dalam berkarya di dalam kehidupan ini. Teman-teman, hal apa yang perlu kita mulai dalam hari-hari ini? Pikirkan hal-hal yang perlu kita mulai sebagai langkah perubahan untuk membawa perubahan yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang menunjukkan teladan bagaimana seharusnya hidup. Hidup yang membawa perubahan, bukan hidup yang ikut arus, bukan hidup yang pasrah dengan keadaan, bukan hidup yang menyerah terhadap keadaan, tetapi Engkau menantang kami dan bahkan memberikan teladan bahwa kami harusnya menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Bahwa kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan keluarga dan dalam masyarakat adalah untuk membawa dampak yang positif. Kalaupun kami terbatas, kalaupun kami punya kelemahan, tetapi Allah memampukan kami dan Allah mengurapi kami dan menyertai kami untuk membawa perubahan. Oleh karena itu Bapa, kami mau untuk menjadi agen perubahan tersebut. Mari Roh Kudus tolong kami, mampukan setiap kami Bapa untuk menjadi agen-agen perubahan tersebut. Kami mengucap syukur dan saat ini hamba mau melepaskan berkat, hikmat, marifat yang datangnya daripada Allah, memampukan setiap jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini Bapa, untuk mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam cara berpikir, dan kami boleh mengambil keputusan yang tepat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Juga berkat secara kesehatan dan kekuatan dan keuangan daripada Allah menyertai dan mencukupkan apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dan hari ini hamba mau berdoa Bapa, biar damai, sukacita yang datangnya daripada Kristus itu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Kami membawa pemulihan yang datangnya daripada Allah. Kami mengucap syukur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman semua, kalau kamu butuh untuk didoakan dan konseling lebih lanjut, kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini, dan para pelayan akan menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.